Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Videonya masih melanjutkan kisah yang kemarin, melanjutkan kisah video yang lalu, yaitu mengisahkan suara pikirannya Mang Kadil dan Mang Yadi. Kemarin mau disatukan, takut kepanjangan dan takut kelamaan. Nanti para penyimak video di Cerita Kita Channel jenuh, makanya saya bagi dua. Kemarin suara pikiran, sekarang suara hati. Oke, sebelum dilanjut videonya, silakan. Yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Waktu itu saya mengisahkan pengalaman pribadi saya ke Mang Kadil, ke Mang Yadi, dan ke Pak Iksan. Biasa ngobrol di dapur umum Cerita Kita Channel sambil menikmati wedang kopi, sambil kelepus udut. Gimana Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan? Apakah sudah memahami, sudah mengetahui seperti apa sih suara hati itu? Langsung kompak mereka bertiga menjawab, anu, ini, itu. Lah, kok begitu? Apa buktinya, Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan? Kalau emang benar suara hatinya Mang Kadil, Mang Yadi sudah aktif. Pada bengong. Ayo jawab. Apakah sudah terbukti menjadi kenyataan di alam nyata ini? Iya sih. Nah, itu dia. Berarti selama ini suara pikiran Mang Yadi, Mang Kadil dianggapnya suara hati. Saya garis bawahi, saya tegaskan sekali lagi, itu bohong. Kalau suara hati Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan sudah aktif, saya berani bilang itu bohong. Kenapa saya berani bilang itu bohong, Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi? Karena saya sangat berkeyakinan sekali dengan konsep dasar yang saya dapatkan dari kitab lontar, yaitu kitab Kanahayan, bahwa suara hati akan aktif jika suara pikiran kita, suara akal kita sedang tidak aktif. Coba renungkan, hayati, apa sih maksudnya? Sekarang saya tanya lagi ke Pak Iksan, ke Mang Yadi, ke Mang Kadil. Di saat suara hati yang katanya Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan itu bicara, Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi sedang mikirin apa? Ayo jawab yang jujur. Sedang mikirin anu, sedang mikirin itu,
sedang mikirin kerjaan. Nah, berarti kan bukti nyata itu bohong, bukan suara hati. Karena pikiran Mang Yadi, pikiran Mang Kadil, pikiran Pak Iksan masih aktif. Mau contoh yang lebih nyata lagi, yang lebih akurat lagi, berdasarkan data dan informasi yang akurat, yang susah untuk dibantah oleh siapapun. Nah, mau boleh. Oke. Saya gak bakalan menyinggung agama apapun, kepercayaan apapun, tapi saya cuman membuktikan kepercayaan yang dianut oleh Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak Iksan. Di saat beduk maghrib berbunyi, saya yakin pikiran Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan pasti ngomong, waduh, tahu-tahu kok udah maghrib. Nah, langsung aktif. Suara pikiran Mang Yadi, Mang Kadil, dan Pak Iksan, alam pikirannya pun mulai terbuka. Otomatis suara hati pun akan tidur, gak bakalan aktif, saya jamin. Saya sangat menjamin sekali. Suara hati, alam hati Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan gak bakalan aktif. Justru malah tidur. Tidur pulas, tidur lelap di alam nyenyaknya. Ini bukti, contoh yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Begitu melakukan sembahyang, sholat menurut ajarannya Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan, Allahu Akbar. Saya jamin sekali lagi, pikiran Mang Yadi, pikiran Mang Kadil, pikiran Pak Iksan lari kemana-mana. Mang Kadil mikirin padi di sawah, yang padinya cuma sejengkal. Mang Yadi mikirin besok metik kelapa di mana. Pak Iksan mikirin besok pasang KWH dengan siapa. Nah, bukti nyata. Siapa yang mau bantah? Mang Kadil mau bantah? Pak Iksan? Mang Yadi? Ini bukti nyata yang nggak bisa dibantah oleh siapapun. Saya jamin. Semua pikiran yang tadinya kita tidak ingat, ingat kembali di saat Allahu Akbar. Karena dari awal suara pikiran kita sudah berkata, bentar lagi maghrib. Tahu-tahu bedug, tahu-tahu adzan maghrib, benar maghrib. Disitulah alam pikiran kita terbuka. Pintunya dibuka oleh diri kita sendiri selebar-lebarnya. Makanya pikiran apapun yang tadinya ngumpet, yang tadinya bersembunyi, yang tadinya lupa, yang tadinya terlupakan jadi ingat kembali. Makanya bohong kalau Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan sembahyang dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kekhusyuan. Bohong. Di awal aja udah berpikir kemana-mana.
Gak bakalan mungkin sanggup sampai assalamualaikum. Saya jamin. Setiap detik pasti pikirannya berubah-berubah. Mikirin A, mikirin B, mikirin C, sampai mikirin Z. Semua kebuka semua. Nah, itulah uniknya. Unik kan? Iya. Pernahkah Mang Yadi, Mang Kadil, Pak Iksan selama hidup ini merasakan khusyuknya sembahyang dari takbiratul ihram sampai salam? Nggak ada. Makanya saya berani konsep ini, contoh nyata ini, nggak ada yang bisa ngebantah siapapun itu. Ya, solusinya gimana? Nah, ini yang saya tunggu dari tadi. Dari tadi saya tunggu, ada nggak nih yang minta solusi. Ternyata Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan ingin tahu solusinya seperti apa. Oke, sebelum solusinya saya sebutkan, saya pisahkan, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, solusinya sederhana, karena ini saya ambil dari konsep dasar. Pertama, belajarlah diam sejenak. Sejenak itu kan berarti sebentar banget. Belajar diam sejenak. Jika sudah merasakan diam sejenak itu, oh seperti ini, oh seperti ini, nah, baru belajarlah merenung. Belajar merenung. Kalau bahasa kerennya adalah belajar tafakur. Caranya sederhana. Biarlah mata Mang Yadi, mata Mang Kadil, mata Pak Iksan yang bertanya. Jika melihat sesuatu, biarlah mata yang bertanya. Telinga yang bertanya. Jangan sampai mulut yang menjawab. Biarkan. Biarkan seluruh anggota badan kita bertanya. Tapi jangan dijawab. Udah, nanya terus. Umpama saya melihat ini nih gapura. Apa ya maksud dan tujuannya gapura? Nah, ini kan bertanya. Terus bertanya. Sebelum dapat jawabannya belum ketemu, terus saja bertanya sampai ketemu jawabannya. Nah, disitulah hati kita akan menjawab. Jawaban hati tidak akan bohong, tidak akan meleset, pasti tepat. Karena kunci dasarnya adalah Tuhan mengadakan sesuatu di alam jagat raya Pramudita ini dengan tidak sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, maksud dan tujuan inilah nanti yang akan dijawab oleh hati. Sehingga, oh, maksudnya ini. Langsung ingat ke Tuhan. Disitulah dalam merenung,
tafakur, langsung kita dikrullah. Ingat akan adanya Gusti Allah. Oke? Ini udah kelamaan tuh, matahari udah ke barat, udah warna merah. Sebentar lagi tuh pada bunyi. Saya tutup dulu videonya. Saya hanya bisa berucap semoga senantiasa Tuhan selalu mengkaruniakan diri kita ini kesanggupan, kekuatan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu merenung, bertafakur, dikrullah. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.